wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairina Amini, mahasiswa Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan menyampaikan informasi mengenai pembangunan desa di Kecamatan Karangintan. Karangintan sendiri adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banjar yang letaknya di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, Kecamatan Karangintan itu terletak antara Lintang Selatan dan Bujur Timur. Di sebelah utara Kecamatan Karangintan itu berbatasan dengan Kecamatan Astambul dan Mataraman. Sebelah selatan dengan Kabupaten Tanah Laut, sebelah timur dengan Kecamatan Aranio, dan sebelah barat dengan Kecamatan Martapura dan Kota Banjarbaru. Kemudian luas wilayah Kecamatan Karangintan yang mencapai itu 215,35 km persegi atau 4,61% dari luas wilayah Kabupaten Banjar terbagi atas 26 desa. Berbicara mengenai jumlah kependudukan Kecamatan Karangintan itu berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada tahun 2013 silam itu tercatat sebesar 32.500 jiwa. Dan akses perhubungan Kecamatan Karangintan itu sebagian besar jalan di Kecamatan Karangintan terdiri dari jalan beraspal, kemudian jalan kerikil dan jalan tanah. Sebagai akses penghubung di Kecamatan Karangintan itu terdapat 95 buah jembatan yang telah dibangun. Dalam akses pertanian di Kecamatan Karangintan, sebagian besar lahan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Karangintan sendiri itu ditanami padi sawah itu mencapai 88,6% dari luas tanam keseluruhan. Dengan luas panennya sebesar 1.822 luas tanam dengan produksi sebanyak 7.303 ton atau dengan rata-rata produksi 40,08 kuintal per luas tanam. Kemudian adapun jenis tanaman yang juga dibudidayakan di Kecamatan Karangintan adalah padi ladang dan jagung. Namun demikian, luas tanaman masing-masing tanaman tersebut itu relatif kecil, hanya berkisar antara 315 sampai 115 hektar. Kemudian jenis sayuran yang umumnya dibudidayakan di Kecamatan Karangintan sendiri yaitu seperti kacang panjang, terong, ketimun, kemudian cabai rawit. Jenis-jenis buahan yang juga dibudidayakan di Kecamatan Karangintan seperti itu buah langsat, buah durian, buah jeruk koprak, cempedak, pepaya, pisang, dan buah rambutan. Kemudian mengenai pengembangan bidang industri, Kecamatan Karangintan terdapat 143 perusahaan atau usaha industri pengolahan, seperti diantaranya yaitu yang pertama industri barang galian bukan logam atau kerajinan umum, yang kedua itu industri kimia, karet dan plastik, yang ketiga kelompok makanan, minuman dan tembakau, yang keempat yaitu industri barang logam dan mesin, yang kelima itu industri dasar dari logam, yang keenam industri kayu, rotan dan hasil dari kayu, serta perusahaan industri tekstil, serta pakaian jadi dan kulit. Kemudian yang terakhir yaitu industri kertas, yaitu barang-barang dari kertas dan percetakan. Adapun potensi yang ada di Kecamatan Karangintan sendiri itu potensi sektor perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan, dan sektor industri dan pariwisata. Kemudian, tanaman perkebunan adalah karet baik dikelola rakyat ataupun PT PTPN dan PT Balimas. Kemudian hasil hortikultura yang terkenal di Kecamatan Karangintan yaitu buah durian. Kawasan perikanan sebagian besar dikelola oleh rakyat dengan jenis usaha keramba, jaring apung, dan kolam. Kawasan perikanan di Kecamatan Karangintan ini masih berpotensi untuk terus dikembangkan, terutama budidaya ikan nila, ikan mas, gurame, dan ikan bawal. Kemudian spesifik terdapat tempat pengolahan sampah yang menjadi energi alternatif. Dan juga terdapat tanaman hutan rakyat Sultan Adam. Kemudian berbicara mengenai destinasi di Kecamatan Karangintan, itu pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tak main-main menggarap sektor pariwisata untuk menggantikan sektor pertambangan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Yang salah satunya yaitu wisata unggulan di Kecamatan Karangintan yaitu Taman Hutan Raya Sultan Adam atau yang biasa disebut dengan Tahura Sultan Adam di Desa Mandiangin.
Tahura Sultan Adam menawarkan eksotisme alam Kalimantan yang alami dengan memiliki luas 112.000 hektar. Kemudian, objek wisata Tahura ini satu-satunya objek wisata di Kalimantan Selatan yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kedua, itu Presiden Soeharto pada tahun 1997 dengan meresmikan jembatan bersama dengan meresmikan jembatan Barito, jembatan gantung terpanjang se-Asia pada masanya. Kemudian, objek wisata Tahura Mandiangin juga pernah didatangi Presiden ke-7, yaitu Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia. Taman hutan raya yang ditanami beragam pohon khas Kalimantan Selatan seperti pohon ulin, pohon gaharu, dan lainnya juga akan ramai setiap akhir pekan dikunjungi para pecinta alam yang bermalam dan berkemah di sana. Kemudian, Tahura Sultan Adam Mandiangin juga masuk pada kawasan Geopark Paratus Mandiangin Geosit yang dirancang oleh Pemprov Kalsel untuk menjadi geopark internasional. Di kawasan ini, para wisatawan dapat menikmati indahnya Puncak Mandiangin yang dijuluki sebagai negeri di atas awan, yang keindahannya tak kalah dengan wisata tempat lainnya. Selain itu, wisatawan juga bisa melihat langsung berbagai macam flora dan fauna khas hutan Kalimantan. Dengan dibukanya destinasi wisata Tahura Sultan Adam Mandiangin, bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah bagi Kalsel. Untuk tahun 2020, Pemprov Kalsel itu melalui Dinas Kehutanan menargetkan pemasukan dari retribusi sebesar 3 miliar per tahun. Kemudian, selain destinasi wisata Sultan Adam, ada juga objek wisata alam Kirampak yang berada di Desa Kiram. Sektor pariwisata yang menonjol digerakkan adalah pariwisata dengan bukti pembangunan lokasi-lokasi baru wisata. Salah satunya itu paling menonjol adalah objek wisata Kirampak, sebuah objek wisata taman hutan dan perbukitan yang memiliki fasilitas berkelas. Bahkan daerah yang dulunya terisolir tersebut kini memiliki akses yang sangat baik, yakni dibangunnya infrastruktur jalan berkualitas tengah kota, bahkan plang petunjuk jalannya pun seperti yang ada di jalan nasional. Banyak lagi fasilitas yang dibangun di objek wisata tersebut karena lokasinya yang sangat luas hingga membuat pertualangan berwisata di sana tidak membosankan. Ada berbagai tempat lagi yang terhubung dengan Kirampak, yaitu diantaranya Gunung Mawar, Gunung Pamaton, dan Gunung Coklat. Bahkan ada beberapa tempat yang diberi nama Alam Roh oleh Gubernur Kalimantan Selatan ini. Sehingga objek wisata di sana penuh misteri yang membuat penasaran untuk mengarunginya. Apalagi bagi orang yang menyukai alam. Karena alam yang masih perawan meski sudah dijamah hingga ke depannya diharapkan tetap lestari sebagai bagian paru-paru dunia. Selain itu, masih banyak lagi tempat wisata alam yang ada di Kecamatan Karangintan seperti tempat wisata Gunung Mawar yang masih di daerah Kiram, kemudian Danau Tamiang yang letaknya di Desa Mandikapau. Desa Mandikapau yang saat ini merupakan pemukiman baru karena pada awalnya mayoritas para penduduk di desa tersebut itu mendiami perkampungan yang berada di desa Sungai Riam Kanan pada era tahun 1990-an. Dan setelah kemudian pembangunan waduk Kecamatan Karangintan itu perkampungan mereka ditenggelamkan dan akhirnya para warga itu direlokasi ke dataran yang lebih tinggi. Danau yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian warga setempat dengan menjalankan kegiatan tambak ikan juga berfungsi sebagai reservoir sumber air itu sejak 2017 mulai berbenah menjadi desa wisata. Danau Tamiang yang sekarang ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang sudah memiliki aset 0,5 miliar setelah 1 tahun pengelolaannya. Diharapkan pada tahun 2019 kemarin dengan dikelola BUMDes ini, wisata ini dapat menjadi menyumbang pendapatan asli daerah sebesar 50 juta rupiah. Pendapatan ini akan digunakan yaitu 30% untuk penjaga wisata dan kas desa, sedangkan 7% lainnya itu diberikan kepada mereka yang sedang membutuhkan seperti membantu anak yang kurang mampu yang ingin masuk sekolah dan kemudian biaya rumah sakit. Kemudian berbicara mengenai kesehatan di Kecamatan Karangintan sendiri, itu pembangunan kesehatan. Dinas Kesehatan mengupayakan dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat untuk berpartisipasi dan mendukung peran serta masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya itu untuk membuahkan hasil yang diharapkan.
Saat ini pihaknya dihadapkan dengan tuntutan masyarakat yang semakin meninggi terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas yang mudah diakses oleh masyarakat. Karena masyarakat ingin mendapatkan kepastian bahwa mereka dilayani oleh institusi pelayanan publik yang berstandar. Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen mendukung upaya akreditasi puskesmas di Kecamatan Karangintan, itu dengan mencakup sumber daya manusia di bidang kesehatan, melakukan pembenahan sarana dan prasarana kesehatan. Begitu juga dengan pembangunan dalam bidang pendidikan serta infrastruktur di Kecamatan Karangintan. Pada tahun 2018 dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, diantaranya itu proyek pembangunan yang salah satunya itu sebagai jalan penghubung antara desa Karangintan dengan Desa Sungai Alang dengan membangun jalan baru sebagai objek penghubung di Kecamatan Karangintan. Kemudian, pembangunan jembatan di Desa Sungai Asam dan peninjauan SDN Pulau Nyingur 2 dan 3. Hal ini diharapkan adanya peningkatan infrastruktur mencapai standar pelayanan dengan baik. Kemudian, dalam peninjauan, Bupati Banjar berharap dengan adanya peningkatan pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah terpencil yang ada di Kecamatan Karangintan, dan tidak lupa juga itu akan diusulkan kepada tim anggaran agar para guru di daerah terpencil tersebut itu bisa meningkatkan pendapatannya agar diangkat dari guru honorer menjadi guru kontrak. Sekian informasi dari saya mengenai pembangunan Kecamatan Karangintan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Karangintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.